Sekarang kita bahas insya Allah tanggal 9 Oktober kita diterima gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan terhadap ijazah palsu Jokowi. Nah, yang ingin saya fokus dua hal penting. Yang pertama, sepanjang sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, saksi ahlinya beliau hadir, satu lagi Rocky Gerung, satu lagi Profesor Aceng. Itu sebagai ahli dan dari mereka 27 orang. Jadi total 30 orang saksi, fakta maupun ahli dari mereka 5 orang, ya, ada ahli pidana dan lain sebagainya, bahkan ahli sosiologi. Itu tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya Jokowi, tidak ada satupun. Hakimnya semuanya, bahkan jaksanya nggak pernah. Jaksanya nggak pernah, polisinya juga nggak pernah. Karena kalau dia pernah tentu ditaruh dong, dibawa ke pengadilan negeri, ditunjukkan, diperlihatkan. Nah sekarang Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, kami hormati Anda, kami kasih kesempatan sekali lagi, bawalah ijazah Anda tanggal 9 Oktober ya 2023 akan datang, kurang lebih 2-3 minggu ke depan, untuk Anda perlihatkan. Kalaupun itu tahap awal, nanti di tahap mediasinya paling tidak. Tapi jika Anda tidak bawa juga, ya ada beban lain yang kedua, yaitu dari UGM yang mengaku UGM meyakini, bahasanya meyakini. Padahal dalam bahasa hukum itu nggak ada meyakini. Bahasa hukum itu memastikan, gitu loh. Memastikan, kemudian menentukan ini asli. Kalau meyakini itu wilayah iman. Jadi ada orang yang nggak beriman bagaimana? Jadi begini guys, gara-gara meyakini, jadi bagi kita adalah meragukan. Dia meyakini, kita meragukan. Nah, untuk itu kita mulai dari Mas Taufik Baudin. Ijazah palsu Jokowi. UGM-nya ini gimana? Kalau UGM-nya mantan orang kampus, saya pensiunan dosen di UI. Jadi istilah meyakinkan itu bukan istilah orang kampus kalau bahasa saya. Saya bukan ilmuwan, saya orang kampus tapi saya praktisi, sekaligus sebarluaskan saya bukan profesor, itu aja lah. Buat praktisi nggak ada urusan itu, saya orang manajemen. Jadi untuk UGM ya pertanggungjawabkan secara sebagai orang kampus, Anda meyakini dasarnya apa, faktanya apa. Jangan pakai feeling so good, nggak bisa. Orang kampus tidak bicara seperti itu aja, tolonglah. Jadi diperbaiki. Saya mahfum, bukan maklum ya. Karena ada yang senior Anda sekarang duduk di sekretariat kabinet di negara, mungkin dia mengendalikan Anda barangkali. Saya nuduh, tolong dibantah. Jadi ya itulah, dia sudah bukan ilmuwan lagi yang disampaikan. Ada fotonya, Pak. Fotonya kan jelas. Fotonya bukan. Saya tidak ahli forensik, tapi lihat fotonya, hidungnya beda, kupingnya beda, ini foto orang dipasang, giginya beda. Jadi gimana? Ternyata itu foto almarhum mantan adik ipar. Jadi tolong bawalah, ini aja udah pemalsuan. Tapi kenapa UGM tetap berani meyakini? Perintah dari senior. Saya memahami itu bahaya dong, intelektual banyak UGM, Bos. Dan yang neken kan orang kampus mantan, Pertaruhkan nama. tapi sudah menjadi politisi, bukan akademisi lagi. Urusan apa? Karena dia dapat cuan dari situ, menjual latar belakang akademisinya untuk dapat cuan sebagai politisi. Barangkali itu aja. Salam buat Pak yang seknek kita ini. Saya siap kalau ketemu diskusi. Ayo kita ngomong. Dia lagi sakit Pak kabarnya. Nah, ya segera sembuh lah, ntar nggak bisa diskusi kita kalau sakit. Tidak perlu panjang lebar, tunjukin aja. Tunjukin apa? Jelasin tuh hidung beda ini foto siapa. Jadi ya udahlah. Nah catat, tolong dicek minimal Pak Jokowi tidak pernah minta maaf kalau bohongnya terbuka. Mohon maaf saya keliru, nggak ada. Saya tidak pernah dengar di medsos. Insya Allah nggak pernah. Saya nggak pernah dengar di medsos beliau berbicara alhamdulillah. 3 aja, yang lain masih banyak. Jadi itu aja lah. Itu saya belajar gituan, jadi saya tahu minta maaf, kemudian insya Allah, alhamdulillah. Itu tanda-tanda apa itu, Bos? Tanda-tanda orang SU-nya jongkok. Mau saya scan ya? Siap. Saya kenal dekat. Terima kasih.